Oke, halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama dunia kalian, yaitu sejarah sosial olahraga di Indonesia. Tapi ini bukan pelajaran sejarah biasa ya, anggap aja ini adalah cerita tentang warisan profesi yang nanti bakal kalian emban sebagai guru PJKR. Yuk kita mulai perjalanannya bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya peran olahraga itu? Apa cuma soal lari cepat, tendangan akurat, atau skor di papan angka? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jadi bagian dari denyut nadi masyarakat kita? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Terus kenapa sih ini semua penting banget buat kalian? Karena percaya atau enggak, apa yang terjadi di lapangan 100 tahun yang lalu itu membentuk profesi yang kalian pilih hari ini. Ini warisan kalian. Kalau kalian paham ini, cara pandang kalian terhadap peran seorang guru PJKR bakal berubah total. Kalian bukan lagi sekedar instruktur, tapi seorang pembentuk karakter bangsa. Oke, perjalanan kita dimulai dari era kolonial, zaman di mana olahraga modern pertama kali masuk ke Nusantara, tapi dengan aturan main sosial yang beda banget dari yang kita kenal sekarang. Coba kita lihat dulu konteksnya. Sepak bola, tenis, renang, semua itu datang ke sini bukan sebagai olahraga untuk rakyat. Sama sekali bukan. Itu tuh semacam penanda gaya hidup. Bayangin aja, olahraga itu jadi simbol status. Cara orang-orang Eropa dan kaum elit buat nunjukin kalau mereka modern dan berkelas. Terus buat masyarakat pribumi gimana? Wah, aksesnya susah banget. Nah, disinilah bagian serunya terjadi. Ada yang namanya negosiasi budaya. Di satu sisi ada olahraga Eropa yang sifatnya eksklusif, jadi simbol status. Di sisi lain, kita punya tradisi lokal kayak pencaksilat yang sifatnya komunal, penuh dengan nilai identitas budaya. Jadi olahraga dari luar itu nggak langsung diterima gitu aja. Masyarakat kita mengadaptasinya, mengubahnya, dan bahkan memberinya makna yang baru. Bahkan nih, waktu pendidikan jasmani akhirnya masuk ke sekolah-sekolah di zaman kolonial, tujuannya itu spesifik banget. Bukan buat cari bibit atlet hebat atau menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tujuannya cuma satu, membentuk disiplin. Ya, sebuah alat buat menciptakan individu-individu yang patuh dan tertib sesuai dengan maunya pemerintah kolonial waktu itu. Jadi kalau kita lihat polanya, jelas banget kan evolusinya? Dari yang tadinya cuma simbol status kaum elit, olahraga pelan-pelan bergeser jadi sarana buat membangun komunitas pribumi, sampai puncaknya jadi alat vital buat membangun bangsa setelah kita merdeka. Transformasinya luar biasa banget. Nah, di fase berikutnya, ceritanya mulai berubah. Disinilah masyarakat kita nggak lagi cuma jadi penonton. Mereka mulai membangun tim mereka sendiri. Bukan cuma tim di lapangan, tapi juga tim sebagai sebuah komunitas. Klub-klub olahraga lokal ini yang banyak didirikan oleh para pemuda terpelajar itu lebih dari sekedar tempat main bola loh. Coba deh bayangin, di tengah kekuasaan kolonial, klub-klub ini jadi semacam ruang aman. Disinilah rasa solidaritas dipupuk, jiwa kepemimpinan dilatih, dan yang paling penting, benih-benih kesadaran sebagai satu bangsa mulai tumbuh. Jadi, coba bayangin pertandingan sepak bola antar kampung zaman dulu. Itu bukan cuma soal menang kalah. Setiap gol, setiap operan, itu jadi panggung buat nunjukin kemampuan, kebanggaan, dan rasa kebersamaan. Itu semacam pernyataan tanpa kata-kata tentang identitas kita di tengah dominasi asing. Dan akhirnya, kemerdekaan. Momen ini mengubah segalanya. Olahraga bukan lagi sekedar alat perlawanan diam-diam, sekarang olahraga secara sadar dan strategis dijadikan salah satu pilar utama dalam proyek raksasa, yaitu membangun sebuah bangsa yang baru. Pemerintah kita yang baru saat itu lihat potensi yang gede banget di olahraga. Pertama, untuk persatuan nasional. Ajang kayak Pekan Olahraga Nasional atau PON itu jadi simbol gimana atlet dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu. Kedua, buat pendidikan karakter lewat kurikulum di sekolah. Dan ketiga, sebagai wajah bangsa di mata dunia. Setiap medali yang diraih itu jadi bukti eksistensi Indonesia. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah pergeseran paradigmanya. Olahraga yang tadinya eksklusif cuma buat segelintir orang sekarang didemokratisasi. Olahraga dianggap sebagai hak dasar semua warga negara. Komponen penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, kuat, dan pastinya bersatu. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Gimana semua cerita sejarah ini nyambung sama kalian? Di sini, sekarang, sebagai seorang calon pendidik? Inilah intinya. Seluruh pembahasan kita bisa dirangkum dalam kalimat ini. Olahraga itu nggak pernah netral. Ia selalu jadi cermin sekaligus pembentuk masyarakatnya. Apa yang kalian lihat di lapangan, di trek lari, itu selalu cerminan dari apa yang terjadi di luar sana.
Dengan memahami ini semua, kalian akan sadar kalau tugas kalian nanti itu jauh lebih besar dari sekedar ngajarin teknik menendang bola atau cara berenang yang benar. Kalian itu adalah pewaris dari sejarah panjang ini. Kalian adalah orang yang akan menanamkan nilai-nilai persatuan, sportivitas, dan kebanggaan nasional di hati setiap murid kalian. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Dengan bekal pemahaman sejarah ini, nanti saat kalian berdiri di depan murid-murid kalian, warisan apa yang mau kalian ciptakan? Di lapangan, di gelanggang olahraga, dimanapun kalian mengajar. Gimana kalian akan memakai olahraga untuk membentuk generasi Indonesia selanjutnya? Jawabannya ada di tangan kalian.